Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'ni rijalin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى سيب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال وأما دليل الجواز Fima lan ing dalam perkara qablahu ing dalam sadurunge dalil bil burhani kelawan burhan tafanuni supayane ben ketok macam-macam bahwa utawi tafanun iku irtikabu fa mana ini numpuk ram aini tegese numpuk dua macam minat takbiri saking takbir lidafi sifat tikrari supaya nolak anggote bolan baleni lafaz al-lafzi qauluhu al-a'radul basyariyah al lil ahdi wal ma'bud wa al-a'rad huwa al-a'radul basyariyah allati al-a'radul basyariyah la tuaddi lan ora nekaaken apa a'rad ila naksin maring kurangi si para nabi fi maratibihim ing dalam derajate para nabi annaha karena sak temene marati Imam Aliyah iku al mutaqaddimatu kang den dhisikaken min kalamihi saking kalame musannif. Dalil wa amma dalilul jawaz, adapun dalil dari jawaz bolehnya para nabi bersifat kemanusiaan. Kok di sini pakainya dalil, yang lain pakainya burhan? Apa bedanya? Yang di atas kan wal burhanu sidik, wal burhanu amanah, wal burhan. Ini yang akhir kok wa dalil. Kenapa enggak disamakan dengan yang atas dengan pakai burhan? Jawabannya di sini karena ada bab yang dibedakan oleh musannif, ada fan mudawan atau pelajaran-pelajaran yang mau disampaikan oleh
musannif untuk bisa membedakan mana yang harus pakai dalil tersusun, mana yang nggak usah pakai dalil yang tersusun. Kenapa? Karena dalilnya Jawas nanti beda dengan dalilnya sifat-sifat yang lain. Dalilnya Nabi itu bersifat manusia apa? Kelihatan. Kalau kelihatan nggak usah pakai susunan dalil, cukup dilihat aja gitu loh. Maka di sini nggak pakai burhan, itu pakainya dalil. A'radul basyariyah alil ahdi wa ma'hudu huwa al-a'rad al-basyari allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. A'radil basyariyah, a'rad itu sifat secara umum. Secara umum disebutnya sifat, tapi secara khusus disebutnya a'rad. A'rad itu sifat bagi makhluk. Kalau ngomong sifat secara umum bisa bagi Allah, bisa bagi makhluk. Tapi kalau ngomong a'rad itu sudah pasti khusus sifatnya makhluk. Maka di antara perkara yang jais bagi Nabi adalah bersifat bangsa manusia. Bangsa manusia pun tidak semua sifat-sifat bangsa manusia boleh terjadi pada Nabi. Sifatnya kita yang umum nggak boleh terjadi pada Nabi. Tapi sifatnya Nabi boleh terjadi pada kita gitu loh. Ngaji sini, oh malah. Kenapa? Karena sifatnya kita kadang sifat yang rendah, sifat yang tercela, kurang terhormat. Kalau sifatnya Nabi, sifat yang terhormat, maka kita boleh saja punya sifat Nabi. Tapi Nabi nggak boleh punya sifat yang seperti kita. Contoh, apa sih sifat bangsa manusia itu? Makan, minum, tidur, kawin, itu sifat bangsa manusia. Lah kalau Nabi makan gimana? Boleh, kita juga makan, Nabi makan. Tapi makan yang seperti kita nggak boleh pada Nabi. Kamu kalau makan seberapa? Ukurannya piring apa nampan? Budi jangan ketahui Budi. Nabi kalau makan paling banyak 9 suap. Kalau kita kan enggak, ukurannya bukan suap, piring maksudnya, piringan, kadang 2 piring, 3 piring gitu. Nabi kan. Terus Nabi nggak pernah makan itu sampai berhenti di warung, lagi jalan lapar gua, belok warung makan dulu gitu, nggak pernah. Kita kan nggak ke warung dulu makan gitu kan, ya. Mau nyate dulu apa-apa. Nabi nggak ada, lagi mau perang belok warung makan rombongan. Ada yang PT-PT segala, PT-PT patung-patungan, nggak ada begitu, nggak ada. Terus Nabi kalau makan ya nggak pernah bunyi kayak sapi loh, nggak pernah. Nabi kalau makan mulutnya mingkem, ngunyah sambil mingkem, nggak pernah begitu. Artinya makannya makan yang terhormat, makan yang mulia, makannya nggak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Jadi semua sifat manusia yang ada pada Nabi harus sifat manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Artinya Allah itu menjaga para nabi dari 2 perkara. Apa? Yang pertama, Nabi dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nggak ada Nabi punya salah, nggak ada. Yang kedua, dijaga dari memiliki sifat-sifat yang kurang derajat kemuliaannya. Maka Nabi itu sifatnya dipilih sama Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dipilih, rambutnya terbaik, matanya terbaik, telinganya terbaik, penglihatan semua terbaik. Hingga
Itu semua mendukung keadaan Nabi menjadi manusia yang terhormat atau terjaga kemuliaannya. Terus Waluhu famusyahadatu wuqu'iha bihim famusyahadatu wuqu'iha bihim. Maka dalile adalah ketingale tumibane a'radul basyariyah bihim dalam para rasul kabeh. Yu'khadu dan ala bin dalika saking kono-kono musyahadah apa muqaddimatun sughra qailatul a'radi al-basyariyati syuhida kang den saksiaken kang den tingali apa a'radul basyariyah apa wuqu'iha tumibane a'radul basyariyah bihim ing dalam para rasul wa yudhammu lan den kumpulake ilaiha maring muqaddimah sughra apa muqaddimatun kubra muqaddimah kubra qailah wa kullu makana wa kullu ma utawi saben-saben perkara kana kang ana apa ma iku kadalika kaya mengkono-mengkono a'radul basyariyah kadalika iku kana ana apa a'radul basyariyah iku jaizan jaiz la annaluka kudu sak temene tumiba iku yastalzimu lazim ake apa al jawaz ing jawaz wa majmu'u hatainil mutaqaddimaita ini rai kumpule mengkono-mengkono dua muqaddimah iku kias ukirani kias ikirani wa yahtamilulan mungkin nang pada apa takriruhu pernyataan majmu'u hatain muqaddimataini iku istisnaian lupa istisnai bi antakula kelan yen ngucap sapa sira laulam tajus lamun ora jaiz apa ala a'radul basyariyah a'rad basyariyah fi hakim ing dalem hati para rasulullah lama waqa'at mongko nyekti ora tumibo bihim apa a'radul basyariyah bihim kelawan para rasulullah lakin atali tetapi ini ora tumibone a'radul basyariyah ing para nabi iku batilun batal limusyahadati wuqiha krana katingale tumibane a'radul basyariyah bihim ing dalem para nabi wala yaqalan ora sama apa anna musyahadata dalika sak temene ketingale mengkono-kono a'rad iku inna mawqa'ata ing mestine tumibo apa musyahadah mimman saking wong asarhum kang sak mangsa sapa man ing nabi pandapa'a mongko jadi ketolak apa ma perkara qad yuqalu kang terkadang den ucapake apa ma kaifa kepiye yaqulu ucap sapa al-musannif famusyahadatu wuqiha bihim ma'a ana sebetulnya sak temene musannif iku lam nusyahid ora ningali sapa musannif dalika ing kono-kono a'radul basyariyah nabi wa yumkinu lan mungkin apa ayyakuna yen ana apal muradu kang den karepake bil musyahadah iku ma perkara yasmalu kang memuat apa ma al musyahadata hukman ing musyahadah hukum kabulu bidalika kaya tekane mengkono-mengkono berita a'radul basyariyah lan maring kita bitawaturi kelawan tawatur. Fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Apa buktinya kalau Nabi itu boleh-boleh saja bersifat manusia? Buktinya adalah kelihatan sifat manusia itu terlihat pada diri para nabi. Artinya semua nabi itu dilihat sifat-sifat bangsa manusianya kelihatan. Yang lihat siapa? Yang lihat siapa? Ya orang yang hidup sezamannya Nabi, bukan ente teropong dari sini gitu. Hah? Mau diteropong Nabi gitu. Ya, yang lihat siapa? Ya orang yang hidup pada zaman Nabi, lihat Nabi makan, lihat Nabi minum, Nabi duduk, Nabi jalan, lihat Nabi ke pasar, Nabi. Makanya orang-orang Arab di Quran ngomong, Nabi kok masih ke pasar, jalan-jalan, masih makan. Nabi harusnya enggak begitu, makan ya enggak, ke pasar ya enggak, apa ya enggak gitu loh. Loh kok bisa? Yang begitu namanya bukan manusia, yang begitu namanya malaikat. Makanya orang Arab menolak Nabi sebagai utusan Allah, dianggap kalau Tuhan mau mengutus Nabi harusnya yang enggak makan, enggak minum, enggak tidur, enggak kawin gitu loh. Jadi mereka maunya Nabi itu dari bangsa malaikat. Boleh enggak kalau Allah mengutus kita seorang Nabi dari bangsa malaikat? Boleh-boleh aja kan. Tapi akan lebih sempurna diutus seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum begitu loh. Dari golongan kamu sendiri. Kenapa? Karena kalau
dari golongan kita sendiri, dari bangsa manusia, bisa mencontohkan segala halnya. Cara makan dicontohin, cara minum dicontohin. Kalau dari bangsa malaikat, teori. Kalau makan begini, tiga begini loh. Coba Pak, nggak bisa saya, kamu aja nyoba. Teori namanya. Dia nggak bisa mempraktekannya gitu loh. Kalau kita sakit, ibadah bagaimana? Malaikat paling begitu aja kok. Sholat, sakit malaikat, masa sih? Kan nggak ngerasain dia. Jadi nggak tahu gimana rasanya sakit, suruh sholat, suruh wudhu, nggak ngerti dia. Nah, kalau yang nyontohin bangsa manusia, maka itu akan sempurna. Jadi buktinya apa sih kalau Nabi itu bangsa manusia? Buktinya kelihatan. Yang lihat siapa? Orang-orang yang hidup di zaman. Lah kok kamu tahu? Karena berita itu merupakan berita yang mutawatir. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu disaksikan oleh banyak, diriwayatkan oleh banyak orang. Makanya hadis yang paling tinggi derajatnya hadis mutawatir. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu, ada. Maka hadis yang paling tinggi derajatnya itu hadis mutawatir. Dan hadis yang boleh untuk akidah hanya hadis mutawatir. Hadis yang lain nggak boleh untuk akidah. Kenapa? Karena masih disangsikan. Kalau mutawatir itu jelas, satu riwayatnya nggak datang dari satu orang. Yang nggak boleh untuk akidah apa? Hadis ahad. Hadis yang riwayat datang dari satu orang. Nabi lagi ngomong, yang dengar cuma satu orang gitu loh. Satu orang itu nyampein ke orang lain, Lah, kalau yang didengar dia itu masalah akidah, maka nggak sah untuk kita jadikan pegangan. Kenapa? Bisa saja dia salah dengar, bisa aja dia ngantuk pas dengernya, bisa aja kuping lagi kopokan dengernya, salah dengernya. Tapi kalau mutawatir, yang dengar banyak orang, nggak disangsikan lagi kebenaran hadisnya, gitu loh. Jadi berita tentang kemanusiaan Nabi itu berita yang mutawatir, yang beritain banyak orang. Kira-kira yang lihat Nabi bangsa manusia berapa orang? Ada yang lihat Nabi bangsa jin ada? Yang ngelihat Nabi sebagai bangsa jin ada nggak? Nggak ada. Semua sahabat lihat Nabi bangsa manusia, maka menyampaikan semuanya ke orangnya. Dari sahabat nyampe ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke terus buyut terus, dan itu semua begitu nyampeinnya sama. Hingga nggak mungkin beritanya bohong. Kayak beginilah, kamu dapat berita di Mekah itu ada bangunan kotak warnanya hitam. Yang beritain siapa? Banyak orang gitu loh. Nggak mungkin orang banyak itu mau bohongin kamu. Kita kompakan yuk. Kita bohongin Habib Gures yuk. Pokoknya kalau ditanya di Mekah ada kotak warnanya hijau gitu ya. Kan nggak ada begitu. Orang banyak bohong, nggak mungkin gitu loh. Kalau orang banyak ngomong ya mesti bener. Nggak mungkin orang banyak mau bohongin satu orang, nggak mungkin gitu loh. Jadi mutawatir itu menjadi berita yang kuat. Nah, mutawatir juga kalau pendapat Imam Ar-Razi nggak dipakai untuk akidah. Kenapa? Orang Nasrani yang lihat Nabi Isa disalib banyak. Mutawatir juga beritanya. Kan repot ente. Yesus disalib beritanya mutawatir juga. Tapi mutawatirnya nggak cocok sama fakta gitu loh. Hingga mutawatir masih belum bisa jadi bukti yang nyata untuk berita. Jadi akidah itu nggak boleh berita lah, gitulah gitu maksudnya. Kalau pakai berita masih dipersoalkan lah. Masalah akidah ini masalah
sifat-sifat Nabi, maka di sini dituntun dengan bahasa dalil. Tetap maksudnya nanti akan disusun beberapa dalil. Di antaranya ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra. Apa sughronya? Sughronya adalah al-qail, al-a'rad basyahiriyah, syawahidu wuku'iha bihim. Terbangun dari dalil. Buktinya apa? Kalau Nabi itu bangsa manusia, ya kelihatan sifat-sifat manusia pada dirinya. Wadhamu dan menjadi dikumpulkan ilaiha muqaddimah kubra al-qail. Muqaddimah kubronya apa? Dan tiap-tiap yang terlihat, maka itu jelas terbukti keadaan itu ada pada Nabi. Artinya jawaznya itu jelas. Kenapa? Karena apabila itu sampai bisa dibuktikan, terlihat, maka berarti jelas sifat itu ada pada Nabi. Nah kalau nggak kelihatan bagaimana? Ya nggak bisa dibuktikan. Maka di sini tetap disusun pakai kias. Andai sifat-sifat itu terlihat pada Nabi, maka berarti sifat itu ada pada Nabi. Lah kalau nggak terlihat, maka nggak ada pada Nabi. Tapi nggak terlihatnya sifat itu nggak terjadi, karena sifat itu terlihat pada diri para Nabi. Beda dengan sidik, tabligh, amanah. Nggak semuanya ngelihat ini, gitu loh. Sahabat yang hidup di zaman Nabi, orang yang hidup di zaman Nabi, nggak semuanya lihat Nabi itu sidik, tabligh, amanah, fatona. Hingga mereka nggak semua percaya kalau dia itu Nabi. Abu Jahal nggak percaya, Abu Lahab nggak percaya, padahal lihat, ketemu, bahkan gendong Nabi, mangku Nabi, nimang-nimang Nabi. Di antara donatur utama Nabi siapa? Abu Lahab, yang biayai hidup ibunya Nabi sampai Abu Lahab. Makanya ketika Nabi menyatakan diri saya Rasulullah, Abu Lahab nggak percaya. Mana ada ente Rasul. Kenapa? Sifat Rasul nggak bisa dilihat pakai mata, harus pakai, beda sama sifat manusia. Nggak usah dipikir, cukup dilihat, gitu loh. Maka Abu Lahab, Abu Jahal juga melihat. Mereka juga memberitakan kalau Nabi bangsa manusia. Jadi beda pembuktian untuk membuktikan basyariyahnya Nabi dan pembuktian untuk membuktikan sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Itu murni akal yang berpikir. Kalau ini murni kelihatan mata, cukup kelihatan mata, maka terbuktilah Nabi itu bangsa manusia. Sejak zaman Nabi Adam dilihat, Nabi Nuh dilihat, Nabi Idris, Saleh, Hud, Nabi Musa, terus terlihat mereka semuanya bangsa manusia, nggak ada yang bangsa Tuhan, nggak ada. Makanya ini sifat ini untuk menolak bahwa Nabi itu bukan dari bangsa ketuhanan. Nggak ada sifat ketuhanan pada diri para, dan nggak ada sifat malaikat. Jadi al-a'rad untuk menolak apa? Sifat-sifat ketuhanan. Basyariyah menolak apa? Sifat bangsa malaikat. Jadi al-a'rad basyariyah itu punya faedah bahwa Nabi itu terlihat a'rad basyariyahnya. Tandanya apa? Ketika ada a'rad, maka dia bukan Tuhan. Kalau Habib Salim bin Jindan dulu ngomong, bagaimana disebut Tuhan? Dia masih makan, minum, berak segala. Berak segala. Habib Salim bin Jindan menceramah, masih berak disebut Tuhan. Itu berak diantaranya a'rad. Itu sifat-sifat bangsa kemanusiaan, bukan bangsa ketuhanan. Basyariyah menolak sifat-sifat malaikat. Nabi itu enggak tidur, enggak makan, tertolak. Nabi harus bersifat bangsa manusia yang sifat itu tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Maka di dalam perkara jaiz tersimpan wajib dan mustahil. Wajibnya apa? Wajibnya
sifat bangsa manusia tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Mustahil sifat itu mengurangi derajat kemuliaannya. Lah, untuk apa Nabi disifati dengan sifat manusia? Kalau jaiz sifat bangsa manusia berarti boleh saja tidak bersifat bangsa manusia, atau boleh saja diutus utusan yang nggak punya sifat manusia. Kenapa diutus utusan yang dia punya sifat manusia? Ada hikmah apa kok Nabi diberikan sifat bangsa manusia? Hikmahnya yang pertama, imma apa? Li ta'zimi ujurihim. Yang pertama, ghardauhu bidzalika bayanul fawaid al-mutarattibah ala bukuil a'radil basyariyah bihim alaihimussalatu wassalam. Tujuannya dituliskan ini adalah untuk menunjukkan faedah-faedah adanya sifat kemanusiaan pada diri para nabi. Yang pertama apa? Li ta'zimi ujurihim, untuk mengangkat derajat kemuliaannya, untuk mengangkat derajat kemanusiaannya. Artinya Allah menjadikan Nabi memiliki sifat-sifat bangsa manusia, maka sifat itu menunjukkan Nabi itu betapa agung kemuliaannya, betapa agung kedudukannya. Kama fil amrad, seperti contohnya sakit wa nahwuha. Fa innahu yatarattabu alaihim ta'zim al-ujuri. Wa lihadza qaulu sallallahu alaihi wasallam asyadukumul bala'ul anbiya summal auliya summal amsal fal amsal. Sebagaimana hadis Nabi, kata Nabi, seberat-beratnya ujian untuk kalian adalah ujian bagi para nabi. Kalian dapat ujian enggak? Diuji. Apa ujiannya? Ujian kamu apa paling? Paling hebat ujian kamu apa? Paling token listrik habis. Dompet kempes. Hah? Putusin pacar. Itu mah kecil. Ujiannya Nabi, ujian yang terbesar, yang terhebat di antara semua ujian manusia, itu ujian untuk para nabi. Kenapa Nabi diberi ujian paling hebat? Karena Nabi yang punya kemampuan untuk menjawab. Yang paling punya kemampuan untuk menjawab adalah Nabi. Hingga ujian itu diberikan kepada Nabi, menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu menjawab begitu banyak ujian yang Allah datangkan. Seperti apa? Sakit. Gak ada orang yang bisa menahan sakit seperti sakitnya para nabi. Pernah sahabat nyenggol Nabi, Nabi masih sakit. Salaman sama Nabi. Dikira itu setrikaan gitu loh. Ini panas Nabi. Iya Pak, ini panas banget. Biasa kata Nabi. Biasa kata Nabi. Kata sahabat, ini kalau saya Nabi stip langsung. Panas yang seperti itu, kalau tertimpa sama orang lain, stip dia. Keluar apa? Busanya ya, saking panasnya. Nabi biasa. Enggak terus Nabi sampai menggigil sampai enggak. Sakit yang tertimpa Nabi Allah Ayub, Anda ditimpakan ke yang lain, oh ya sudah, kojor-kojor. Begitupun sakit-sakit yang ditimpakan Allah kepada nabi-nabi yang lain, itu sakit yang sangat hebat, tapi bagi mereka semua itu bisa dijalani dengan baik. Enggak sampai enggak sampai mengeluh, enggak sampai mencaci sakitnya. Sialan sakit, mau sakit disial-sial. Ada pernah kamu begitu? Sialan sakit di sini, yang ngasih Allah sialan. Gimana itu mau nyial-nyial perbuatannya Allah? Ini kita sering. Nabi nggak pernah demikian. Hingga
ketika Nabi diberikan sakit oleh Allah, nampak begitu tinggi derajatnya. Kenapa? Sang Nabi, orang yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling agung, mau menerima cobaan sakit yang rendah, yang sangat buruk keadaannya, yang orang lihatnya itu. Maka itu hal yang begitu hebat pada Nabi. Ini kalau enggak orang-orang yang istimewa, enggak akan mau menerima hal tersebut. Maka terjadinya itu, nampaklah keagungan pada diri Nabi. Wa qala al-Imam Al-Qusairi laisa kullu ahadin ahlan lil bala. Idzal bala lil auliya. Tidak ada yang sanggup menerima bala apabila bala itu balanya para aulia. Wa amal ajanib fayatajawazu alaihim wa yakhli sabilahum. Adapun yang lainnya selain para aulia, maka kalau mereka menerima ujian-ujian itu, maka mereka nggak akan sanggup menerima apapun yang ditimpakan kepada para nabi. Yang bisa sanggup siapa? Ya para aulia. Aulia pun di bawahnya para nabi, tidak sampai bisa meningkat ke derajatnya para nabi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam arada ayatazawwaja bi imra'atin. Faqil, diriwayatkan suatu hari Nabi akan menikahi seorang wanita. Faqila, dikatakan oleh bapaknya lahu kepada Nabi, innaha, bahwa perempuan itu lam tamrod, enggak pernah sakit. Fa'arada anha, maka Nabi enggak jadi menikahinya. Kan kalau ente punya jadi bapak, anak kamu nggak pernah sakit, bangga kan? Nabi kawin sama anak saya nggak pernah sakit sama sekali, mulus tubuhnya, nggak pernah apa? Nggak jadi, kata Nabi. Kok nggak jadi, gimana sih? Orang yang nggak pernah sakit mesti nggak ada sabarnya, walaupun mulus molek, udah ruwet. Pasti nggak punya nilai sabar. Tapi kalau pernah sakit gigi, pernah kecepit pintu, pernah, ini ada sabarnya maksudnya. Jadi sakit itu punya nilai hebat gitu loh. Nggak jadi terus orang yang hebat yang nggak pernah sakit, enggak. Malah Nabi milihnya orang yang bukan penyakitan, maksudnya pernah sakit gitu loh. Penyakitan hebat, enggak. Penyakitan enggak. Pernah sakit maksudnya, bukan penyakitan. Wa qiya anna Umar bin Yasir tazawwaja imra'atin lam tamrad fa talaqaha. Sahabat Nabi begitu dinikahin. Kalau ini kan Nabi diajak ngomong, bapaknya, anak saya nggak pernah sakit ya Nabi. Ini ada Ammar bin Yasir, nggak diomongin, kawin, begitu kawin, perempuannya cerita, saya nggak pernah sakit, cerai. Nggak jadi. Kenapa? Bakal ruwet saya urusan sama kamu. Kenapa? Kalau punya keinginan harus terlaksana. Kalau harus. Kenapa? Karena dasarnya dia nggak pernah merasakan sakit, hingga nggak ada nilai kesabaran pada dirinya. Gitu loh. Fa'in kila, kalau dikatakan inna ta'zima ujurahum la yatawaqqafu ala wuqu'i tilkal amrad bihim li jawazi anna Allah Ta'ala yu'azimu ujurahum biduni dzalik. Kalau ada yang nanya begini, kan menaikkan derajatnya Nabi nggak usah pakai sakit. Allah bisa aja ngangkat Nabi derajat tinggi, nggak usah pakai. Oh iya, betul. Artinya cara Nabi sholatnya Nabi bisa jadi sholat yang pahalanya paling tinggi. Hajinya Nabi jadi pahala haji yang paling tinggi. Nabi perangnya Nabi pahala yang paling, bisa saja Allah naikkan derajat Nabi nggak usah pakai sakit. Kenapa kok harus dengan sakit Nabi naik derajatnya? Dijawab wa ujiba bi anallaha
ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. Lah kalau Allah itu maunya begitu, lu mau protes? Mau jangan dari situ ya Allah jalannya. Lalu yang mau Allah kok ente yang protes? Allah mau menaikkan derajat hamba dengan sakit. Bisa saja pakai yang bisa aja kayak malaikat nggak sakit, ya bisa aja. Tapi Allah maunya kamu dibikin sakit, kamu dinilai sabar atau enggak, baru naik derajat atau turun derajat, gitu loh. Hah? Kok ente yang ngatur gitu loh? Kayak Sayyidina Ali diceritain sama Nabi, Ali, kamu sama keluarga kamu, keturunan kamu beres pokoknya urusannya. Tanya Ali apa? Kenapa saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lah Allah yang mau begitu kok ente mau protes? Ente nggak mau, ya nggak begitu. Ya itu begitu tadi, kok pakai nanya kenapa saya? Allah maunya begitu gitu loh. Kok ente? Makanya Allah itu la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa enggak gitu loh. Allah kok. Wong malaikat nanya, ya Allah, kenapa kok engkau bikin manusia? Padahal manusia bakal numpain darah, bakal apa kata Allah? Nanya segala gitu. Ini a'lamu mala, saya tahu yang kamu nggak tahu gitu loh. Udah nggak usah nanya pakai cerewet nanya segala. Kalau saya yang ngerjain kamu tanyai pantas, Bib kok begini kenapa? Lah saya jawab, lah Allah kok ditanya kenapa? Ya Allah kenapa bikin langit bumi? Loh terserah saya mau bikin langit, mau bikin bumi, mau ini. Maka Nabi dipilihkan oleh Allah satu keadaan yang mana keadaan itu menjadi sabab naiknya derajat para nabi, derajatnya para aulia, derajatnya orang-orang muslimin ketika dia menerima ujian dari Allah dan dia sabar, dia menerima, dia tidak mencacati, nggak mencaci ujian Allah, maka dia akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Auli tasyri' wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana katarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taghsili kulli hauba wa zalana urati wa amin rahati wa ghfir Rabbi wa mauludina wa lali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di au jiratin au suhba wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli Salam wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi Alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.